Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Aku ridho Allah Tuhanku, Islam agamaku, Nabi Muhammad nabiku. Ya Allah, berilah aku ilmu dan pengertian. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Allah, lapangkanlah dadaku, mudahkanlah urusanku, ringankanlah lidahku agar mereka mengerti perkataanku. Rabbi firli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah dosaku dan dosa kedua orang tuaku. Sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangiku sewaktu aku masih kecil. Alhamdulillah, hari ini kita bisa lanjutkan pembelajaran kita lagi. Insyaallah hari ini kita akan masuk tema 3, subtema 3, pembelajaran 3 dan 4. Untuk memanfaatkan waktu, kita akan menuju materi. Silakan simak materi yang saya sampaikan berikut. Nah, di pembelajaran hari ini kita akan masuk. Maaf ya, tadi Ustadz sampaikan kita akan masuk di pembelajaran 3, tapi lebih tepatnya hari ini kita akan pelajari pembelajaran 3 dan 4 sekaligus. Jadi ada 2 pembelajaran ya, pembelajaran 3 dan pembelajaran 4. Hari ini kita akan membahas tentang pembangunan sosial budaya. Nah, apa itu pembangunan sosial budaya dan seperti apa contohnya? Silakan simak materi yang Ustadz sampaikan berikut. Langsung ya. Perkumpulan petani pemakai air. Saat kita berbicara tentang buah-buahan lokal, kita berbicara tentang keberadaan petani lokal di dalam sebuah daerah. Membeli buah-buahan atau sayuran lokal berarti membantu memberdayakan petani. Ternyata saat ini banyak petani yang tergabung dalam sebuah organisasi perkumpulan petani pemakai air atau yang dikenal dengan P3A. Setiap desa yang memiliki area irigasi dianjurkan membentuk organisasi P3A. Pembentukan organisasi P3A atau organisasi petani irigasi tersebut dilakukan oleh petani itu sendiri berdasarkan kebutuhan serta sesuai dengan norma dan nilai yang berkembang secara spesifik di daerah masing-masing. Organisasi petani irigasi atau P3A tidak tergantung pada pihak luar, berkembang secara perlahan dan bertahap, dan berusaha membiayai diri sendiri sesuai dengan kemampuan para anggotanya. Organisasi ini boleh menerima bantuan, tetapi tidak boleh menguntungkan diri dari bantuan. Organisasi petani pemakai air harus memelihara pengetahuan dan teknologi lokal, yaitu pengetahuan yang sejak zaman dahulu telah diterima oleh masyarakat secara turun-temurun dari nenek moyang mereka. Anggota organisasi ini juga senantiasa terbuka terhadap pengetahuan dari luar untuk menambah wawasan mereka sesuai dengan pengalaman orang lain kalau memang sesuai dan bermanfaat. Selain itu, organisasi ini juga ikut menjaga lingkungan fisik, sosial, budaya, politik, dan ekonomi. Para petani tanpa memandang perbedaan dapat masuk menjadi anggota organisasi petani pemakai air ini. Organisasi petani pemakai air bertujuan untuk menampung masalah dan aspirasi petani yang berhubungan dengan air untuk tanaman dan bercocok tanam. Nah, jadi tujuan dari P3A tadi, organisasi P3A ya. Untuk menampung masalah dan aspirasi petani yang berhubungan dengan air untuk tanaman dan bercocok tanam. Organisasi ini menjadi wadah bertemunya petani untuk saling bertukar pikiran, curah pendapat, serta membuat keputusan-keputusan guna memecahkan permasalahan yang dihadapi bersama oleh petani, baik yang dapat dipecahkan sendiri maupun yang memerlukan bantuan dari luar. Organisasi ini memberikan pelayanan kebutuhan petani terutama dalam memenuhi kebutuhan air irigasi untuk usaha pertaniannya. Dalam tahapan perkembangannya, organisasi ini diharapkan dapat menjadi satu unit usaha mandiri yang mampu menyediakan sarana produksi pertanian atau disebut subrotan dan sebagainya maupun dalam upaya pemasaran.
Selain itu, organisasi ini juga berperan dalam pembangunan dan pengelolaan sistem irigasi. Nah, organisasi P3A tadi merupakan sebuah contoh pembangunan sosial berbudaya. Disebut sosial karena tumbuh dan berkembang dalam kehidupan masyarakat. Kemudian disebut budaya karena di dalamnya terdapat ide atau gagasan yang bisa jadi merupakan warisan dari generasi sebelumnya. Inilah yang mendasari pembangunan sosial budaya yang memang dirancang untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat di dalamnya. Nah, jadi pembangunan sosial budaya tadi adalah suatu proses perubahan sosial budaya yang terencana, yang dirancang untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Saya ulang ya. Pembangunan sosial budaya adalah satu proses perubahan sosial budaya terencana yang dirancang untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Nah, jadi tujuannya adalah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Jadi perubahan sosial secara berencana yang dirancang untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, seperti itu. Itu adalah pengertiannya ya. Sedangkan tujuannya adalah untuk mewujudkan masyarakat bangsa yang modern serta dengan bangsa yang lain tetapi memiliki jati diri bangsa. Jadi itu kita mengimbangi modernisasi zaman. Nah, namun tidak meninggalkan jati diri bangsa kita. Kita lanjutkan. Ke contoh berikutnya. Kelewatan. Nah, ini adalah contoh pembangunan sosial budaya yang berikutnya, yaitu sanggar. Ada bacaan sanggar tari wadah para penari tradisional. Sanggar tari merupakan sebuah organisasi yang sengaja dibuat untuk mewadahi kreativitas seni warga masyarakat, khususnya dalam hal seni tari. Disinilah tempat berkumpul mereka yang ingin mengenal lebih dekat tentang tarian tradisional khas daerah mereka. Sanggar tari juga tempat berkumpul para penari di daerah sekitar yang ingin memajukan dan melestarikan budaya daerah mereka. Salah satu sanggar tari yang aktif dalam melestarikan tarian tradisional Salah satu sanggar tari yang aktif dalam melestarikan tarian tradisional daerah mereka adalah Sanggar Tari Kambang Tigarun dari Kalimantan Selatan. Sanggar tari ini memiliki misi menumbuhkan dan memupuk cinta budaya Nusantara, khususnya daerah Kalimantan Selatan, sehingga tetap lestari. Sanggar tari ini juga menciptakan berbagai kegiatan seni di lingkungan sendiri yang kelak dapat maju hingga ke jenjang internasional, sehingga dapat mengharumkan nama bangsa. Sanggar Tari Kembang Tigarun ini tidak membatasi anggotanya. Semua dapat menjadi anggota, baik itu mereka yang baru masuk ke dunia seni tari ataupun mereka yang memang sudah lama berkecimpung di dunia tari. Hal ini tetap mengacu pada tujuan didirikannya sanggar ini, yakni mewadahi para muda-mudi Kalimantan Selatan untuk menyalurkan minat bakat dan kreativitas di bidang seni tari. Nah, jadi sanggar tari yang kita bahas ini juga merupakan contoh sebuah pembangunan sosial budaya berdasarkan pada keberagaman yang terdapat di dalam keanggotaan organisasi. Nah, jadi anggotanya beragam ya, bukan cuma laki-laki dan perempuan aja. Kemudian maksudnya laki-laki dan perempuan tadi juga memiliki kepribadian yang beragam. Kemudian asal daerahnya pun tidak mesti harus dari Kalimantan Selatan ya, walaupun lokasi sanggar tarinya ada di Kalimantan Selatan seperti itu. Jadi dia tidak menutup keanggotaan seperti itu ya, berdasarkan pada ini tadi. Sanggar tari merupakan contoh sebuah pembangun sosial budaya berdasarkan pada keberagaman yang terdapat di dalam keanggotaan organisasi. Sanggar tari ini pun menjalani kiprahnya sebagai sebuah wadah bagi para pemuda dan pemudi Kalimantan Selatan untuk secara positif mengembangkan bakat dan kemampuan dirinya. Ini juga adalah sebuah contoh pembangunan sosial budaya.
Dalam sebuah sanggar, para anggota umumnya mengadakan latihan tari bersama, kemudian mempersiapkan diri untuk turut serta dalam lomba tari atau pementasan seni tari lainnya. Nah, seperti itu. Nah, jadi seperti yang Ustadz sampaikan tadi, yang dimaksud dengan pembangunan sosial budaya itu adalah suatu proses perubahan sosial budaya yang dirancang untuk meningkatkan taraf hidup. Nah, jadi tujuannya adalah untuk meningkatkan taraf hidup. Upaya yang biasanya dilakukan untuk pembangunan sosial budaya ini adalah meningkatkan pendidikan bangsa dengan tetap mempertahankan norma dan aturan yang ada di dalam masyarakat. Jadi kita mempelajari sesuatu yang baru, namun tidak meninggalkan adat istiadat yang sudah ada di dalam lingkungan masyarakat kita, sehingga kita tetap mencintai akan warisan budaya kita, seperti itu ya. Dan kita tidak menutup diri dari ilmu pengetahuan yang baru. Nah, jadi seperti itulah yang dimaksud dengan pembangunan sosial budaya. Artinya sosial budaya kita tidak selalu sosial budaya yang itu-itu aja. Nah, sehingga nantinya kita akan menjadi bangsa yang ketinggalan. Enggak, tapi kita membuka diri dengan pengetahuan-pengetahuan baru, sehingga kita menjadi bangsa yang kaya akan adat istiadat dan budayanya, namun tidak tertinggal dengan teknologi dan pengetahuan yang baru, seperti itu. Mungkin sampai di sini dulu pembelajaran kita hari ini. Ustaz akhiri, Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Dadah, assalamualaikum.